Na'udzu billahi samil alim minasy syaithanir rajim. Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Alhamdulillahilladzi ja'ala asy-syamsa diya'an wal qamara nuran wa qaddarahu manazila lita'lamu adada as-sinina wal hisab. Ma khalaqallahu dzalika illa bil haqq yufassilul ayati liqaumin ya'lamun. Asyhadu an la ilaha illallah wahdahu la syarika lah wa asyhadu anna sayyidana wa nabiyyana wa habibana Muhammadan abduhu wa rasuluh. Allahumma salli wa sallim wa barik ala sayyidina Muhammad wa ala alihi wa ashabihi ajma'in. Amma ba'd. Ma'asyiral hadirin, jamaah salat maghrib menjelang Isya yang Allah muliakan. Anak-anak kami, para santri putra dan putri yang dirahmati Allah, para asatiz wal ustazah yang bersama di majelis yang mulia ini, yang Allah muliakan. Kembali mari kita berserah diri kepada Allah Subhanahu wa taala sembari memanjatkan rasa syukur atas nikmat dan karunia yang Allah titipkan kepada kita. Selanjutnya salawat dan salam semoga selalu tercurah kepada junjungan alam baginda Rasulullah sallallahu alaihi wasallam. Semoga kita yang ada di majelis yang mulia ini senantiasa selalu mendapat rahmat dari Allah dan kelak akan mendapatkan syafaat dari baginda Rasul. Amin Allahumma amin. Anak-anak kami, para santri putra dan putri yang Allah muliakan, di atas rahmat Allah Subhanahu wa taala, di atas kasih sayangnya, hari ini kita masih dapat duduk bersama, beribadah, berusaha menjadi hamba yang baik, sebab Allah begitu sayang kepada kita. Allah begitu cinta kepada kita hambanya, sehingga Allah masih menitipkan begitu banyak nikmat yang terhampir kepada kita. Nikmat ketika kita dapat menikmati nikmatnya Allah. Ini adalah nikmat yang luar biasa. Sebab ada orang-orang yang diberikan nikmat oleh Allah tetapi tidak dapat menikmati nikmat itu. Contohnya orang yang dalam keadaan sakit, di beberapa sakit tertentu dia tidak bisa menikmati rasa makanan, padahal buat yang lain yang sehat, makanan ini mungkin saja sangat lezat cita rasanya, tapi buat yang sakit rasanya hambar begitu saja. Ini yang saya maksud, ada orang yang diberi nikmat oleh Allah tetapi tidak diberikan cara menikmati nikmat itu. Atau dalam hal yang lebih besar, anak-anak kami sekalian, ada hamba yang diberikan harta oleh Allah tapi ia tidak dapat menikmati harta itu. Bahkan harta itu menjadi musuh dari kehidupannya. Ini sebenarnya azab. Ini sebenarnya sesuatu yang bukan lagi disebut nikmat. Oleh sebab itu, kumpulnya kita di musola yang mulia ini adalah berupaya mensyukuri nikmat Allah. Kalian para santri bersyukur sebab diberikan kesempatan menjadi santri, dititipkan oleh ayah bunda di tempat ini, berkumpul dengan sahabat-sahabat yang luar biasa,
lalu kemudian mendapatkan ilmu dari para asatis dan ustazah sekalian. Ini adalah kenikmatan yang mungkin tidak didapatkan oleh semua orang. Pada kesempatan ini kita akan mengkaji secara sederhana tentang kunci kesuksesan santri. Ini para santri nih, biar dapat kuncinya malam nih, kita akan bicara tentang hal tersebut secara sederhana. Nanti keluar dari musola nih udah punya kunci masing-masing. Kunci agar menjadi santri yang sukses, santri yang kelak akan dibanggakan tidak hanya oleh orang tua, oleh sahabat-sahabat, tapi dibanggakan oleh bangsa dan agamanya. Amin ya Rabbal. Apa kunci sukses yang pertama? Para ulama, para santri-santri yang kini sudah menjadi orang-orang besar dalam ilmunya, dalam agamanya, menukilkan bahwa kesuksesan yang diraih oleh para santri itu kunci pertama adalah meluruskan niat. Ini sebagian ada santri-santri baru yang mungkin niatnya masih mengambang, masih berkelok-kelok seperti kerisnya para pendekar. Ini mau kita luruskan dulu niat tuh. Masuk kemari karena apa? Kalau karena semata-mata disuruh orang tua, sebetulnya tak mau masuk kemari, luruskan niat. Sebab akan ada hasil yang baik kalau niat lurus. Hadis populer bahkan ada dalam hadis arba'in. Rasulullah katakan innamal a'malu binniyat. Sesungguhnya amal itu tergantung pada niatnya. Wa innama likulli imri'in ma nawa. Sesungguhnya upah yang diberikan Allah, balasan yang Allah berikan adalah sesuai dengan niat hamba tersebut. Oleh sebab itu supaya tak sia-sia duit emak, duit ayah habis di sini, sementara tak dapat apa-apa, mari luruskan niat. Untuk kemari ini, ya Allah, saya niatkan li'i'la'i kalimatillah, yang semata-mata atas dasar kalimatmu ya Allah, limardatillah, untuk mencari ridhomu ya Allah. Luruskan niat. Biarkan berharap pada ridho Allah saja. Sebab kalau nanti kalian berharap-harap yang lain, misalnya supaya jajannya ditambah, karena masuk pesantren kan jauh, jajannya ditambah, kalau di rumah kasih goceng tiap hari, kalau di pesantren seminggu 120.000, kan banyak dah tuh. Ini niatnya belum benar nih, luruskan. Masuk kemari karena abang ada di sini, jadi kan ada abang yang jaga. Kalau uang jajan habis bisa minta sama abang, sama kakak. Ini niatnya belum lurus, luruskan niat. Limardatillah, untuk mencari ridhonya Allah, supaya dapat nanti sesuai dengan yang dicita-citakan. Nah itu dia, niat ini tak main-main nih. Berapa banyak orang yang menghabiskan banyak hal tapi tak mendapatkan apapun sebab niatnya salah. Jangan ada niat macam-macam di sini kecuali hanya berharap ridhonya Allah, biar ilmu itu sempurna didapat. Gitu dia. Jangan berharap yang lain-lain supaya nanti dibilang ustaz, dibilang ustazah, tamatan pondok, muncul rasa ria, rasa berbangga diri. Ini salah nih. Niatnya berharap pujian manusia, biar orang-orang puji nih santri nih, calon menantu idaman misalnya. Ini salah nih niat nih, luruskan. Apalagi yang judulnya berharap pujian manusia, jangan. Kalau boleh saya melontarkan satu kalimat
Jangan mati-matian mengharap atau memperjuangkan sesuatu yang tidak kita bawa mati. Ujian orang tak kita bawa mati tuh. Jangan mati-matian memperjuangkan sesuatu yang tidak kita bawa mati. Ridha Allah lah yang kita perjuangkan, sebab nanti pertolongan Allah yang kita harapkan. Maut itu bisa datang kapan saja, di mana saja, dan mengambil siapa saja. Sebab itu ridha Allah lah yang kita perjuangkan, supaya nanti pertolongan Allah yang kita dapatkan, di mana tak ada pertolongan lain kecuali pertolongan Allah. Itu kunci sukses santri. Yang pertama, luruskan niat. Kalau kata Ustadz Zulfikar, manjadda wajadah. Itu dia. Bersungguh-sungguhlah, sebab orang-orang yang bersungguh-sungguh yang kelak akan mendapatkan sesuai dengan apa yang dia perjuangkan. Jangan niat setengah-setengah, setengah nanti dapat masuk angin deh. Setengah nanti setengahnya isinya angin kan, masuk angin. Yang kedua, kunci kesuksesan santri itu adalah adab. Bahkan selalu tuh menjadi slogan para santri, al-adab. Iya, mengapa gini dia nih? Kita ganti dulu ya senjata ya. Bahwa ilmu itu, bahwa adab itu di atas ilmu, bukan berarti ini susunan. Ilmunya di bawah, adabnya di atas, bukan begitu makna al-adab fauqal ilmi ini. Bukan itu. Maknanya adalah ilmu yang benar, ilmu yang baik, ilmu yang bermanfaat itu bila dibungkus dengan adab yang benar. Itu maknanya tuh. Jadi bukan kita katakan bahwa ilmu tak penting, adab lebih penting, bukan. Keduanya akan berjalan beriringan untuk menjadikan si empunya menjadi mulia. Yang punya ilmu, yang punya adab tuh jadi mulia. Gitu. Jadi sempurnakan adab, sempurnakan ilmu dengan adab. Lagi-lagi kita merujuk pada sebuah istilah umum. Kalau perkara ilmu, iblis rajanya. Iblis itu ilmunya di segala bidang. Tapi kenapa menjadi musuh hingga akhir zaman? Sebab iblis tak beradab. Saking tak beradabnya melawan yang menciptakannya. Ini kurang adabnya nih. Bukan kurang lagi, hilang adabnya. Sehingga kemudian iblis dinobatkan sebagai musuh yang nyata bagi manusia sampai hari kiamat. Adab, jaga adab. Yang kecil-kecil nih, yang baru masuk nih, belajar adab dari abang-abang, dari kakak-kakak. Macam mana mereka bersikap, belajar pelan-pelan. Kalau yang ragu, kalau yang belum paham, tanya sama abang-abang nih, tanya sama kakak-kakak. Si abang, si kakak berikan contoh adab yang baik. Jadilah suri tauladan, supaya perjalanan pendidikan ini berjalan dengan baik. Saya pernah mengatakan, negeri ini bukan miskin orang-orang berilmu. Tetapi kenapa negeri ini berada di jurang kehancuran? Tiap-tiap tahun kampus-kampus itu mencetak jutaan para sarjana, ratusan ribu para magister, dan puluhan ribu para doktor-doktor yang punya pengetahuan mumpuni, punya pengetahuan tangguh. Lalu mengapa negeri ini seperti ini? Kita bukan miskin orang-orang berilmu, nak. Tetapi kita miskin ilmuwan yang beradab. Sehingga yang terjadi seperti ini. Maka Tajuh Salam berdiri menjadi ujung tombak perbaikan akhlakul karimah, tanpa menyampingkan, tanpa menepikan transfer pengetahuan dan perbaikan karakter serta penyucian jiwa.
tazkiyatun nafs. Itu yang kedua. Adab, perbaiki adab. Kalau kita mau sukses, maka jaga adab. Itu adalah perhatian terpenting. Tidak hanya bagi seorang santri, tapi bagi kami para pendidik. Itulah kenapa ketika Rasulullah bicara, beliau mengatakan, innama bu'itsu liutammima makarimal akhlak. Sesungguhnya kata Rasulullah, aku datang hadir diutus ke muka bumi ini untuk memperbaiki akhlak. Rasulullah tidak katakan memperbaiki akidah. Bukan berarti akidah itu tidak penting. Rasulullah tidak katakan memperbaiki ekonomi. Bukan berarti ekonomi itu tidak penting. Tetapi kalau adab sudah terperbaiki, maka yang lain akan perlahan-lahan menjadi baik adanya. Itu yang kedua. Perhatikan ya, anak-anak ustadz sekalian, jaga adab. Adab berbicara, adab bertingkah laku, adab dalam ibadah. Jangan main-main dalam ibadah, terutama sholat 5 waktu. Perhatikan nasihat abang-abangnya, kakak-kakaknya. Kalau dikatakan sudah jangan ribut, jangan ribut. Kalau sudah katakan luruskan shop, maka luruskanlah shop itu. Jangan lagi ada yang bicara, jangan lagi ada urusan dunia. Pulpenku tadi kau yang pinjam, tipuku tadi kau taruh di mana? Lupakan dulu, nanti dapatnya itu. Fokus dulu untuk sholat. Luruskan niat kembali, jaga adab, terutama adab dalam ibadah. Termasuk juga adab dalam ta'am, misalnya jangan buang-buang makanan, mubazir. Allah tidak suka orang-orang mubazir nih. Rezekinya akan menjadi terhimpit, menjadi sempit. Jangan buang-buang makanan. Kalau tak habis banyak, ambil sedikit. Jangan tamak, kata orang bersilang. Jangan serakah, sehingga kemudian yang terjadi adalah mubazir. Adab berbicara, adab dalam bertingkah laku, adab dalam olahraga sekalipun, ada adabnya itu. Jangan asal-asal saja. Dan Ustadz percaya kalian perlahan-lahan sudah semakin tahu mana yang seharusnya dilakukan sebagai sebuah kebaikan, mana yang merupakan keburukan. Itu yang kedua. Yang ketiga, kunci keberhasilan seorang santri adalah bertahan dalam kesabaran dan keikhlasan. Anak-anak ustadz sekalian, putra dan putri, para santri yang kami sayangi karena Allah, hidup ini ujian. Dari awal mula kita dilahirkan, kita sudah diuji. Bahkan untuk sampai ke muka bumi ini, bayi-bayi yang lahir itu sudah menempuh ujian di alam rohnya. Ujian. Ketika melewati ujian, keluarlah menjadi bayi. Itu pun akan menempuh ujian, di mana Allah tidak berikan kesempatan kita yang waktu bayi-bayi itu untuk mampu bicara. Semua yang kita inginkan kita ungkapkan dalam sebuah tangisan. Mau pipis nangis, lapar nangis, haus nangis, digigit semut, digigit buaya, tak ada digigit buaya. Kadang-kadang digigit semut, kadang mak kasih makanan, datu tetes jatuh, itu karena manis datang semut. Habis yang manis tuh, awak ditengoknya pun manis juga, ya kan? Ya kita waktu lahir tuh cantik-cantik dan manis-manis. Apa buktinya? Emak yang bilang, anak siapa ini? Manis sekali nih.
padahal mukanya petak. Bentuknya masih belum jelas, bujel-bujel tak karuan, sulit kita membedakan ini jantan apa betino. Tapi ibu muncul menjadi pejuang dan pahlawan pertama. Anak siapa ini? Untung anak itu tak menjawab, entah. Mak itu luar biasa. Walaupun bentuk kita waktu itu pertama kali datang sedikit tidak jelas, tapi dia tetap mengatakan, cantik kali anak mama. Kalau laki-laki, ganteng tampan kali anak mama. Padahal sebagian mak-mak juga tak yakin dengan ucapannya. Mak orang di sana, kalau mak kita masing-masing percaya dia itu. Begitu dia. Ujian, kita diuji, tak bisa bercakap. Anak tuh nangis, rupanya ada semut di belakangnya. Emak tak tahu karena cuma nangis, dikasih mak juga makan. Dikasih emak juga minum. Disapu-sapu mak juga pakai anduk anduk dingin. Mungkin tak kepanasan, semut tuh besar kali tempel di belakang. Tak bisa kita menyebutkannya, itu ujian. Kalau bisa lah bercakap, bukan panas mak, ini merah udah. Tapi tak bisa kita bercakap, ujian. Pernah kalian bayangkan itu? Begitu hidup makin besar sedikit, datang ujian tuh sesuai. Allah itu maha adil, disesuaikan ujian tuh dengan batas kemampuan. La yukallifullahu nafsan, Allah tidak menguji manusia di luar batas kemampuan, maka disesuaikan. Ujian untuk kalian nih yang kecil-kecil nih beda ujiannya dengan kami yang tua-tua nih. Ujian kalian paling layangan putus, sedih, nangis, mungkin duit hilang 2.000, nangis, diganti 10.000, tambah nangis. Waktu ditanya, kenapa kau nangis? Hilang duit awak 2.000, tapi udah diganti 10.000. Iyalah, kalau tak hilang duit awak 12.000 dah duit awak. Padahal kalau tak hilang dia 2.000 tuh tak diganti 10.000 tuh. Tapi begitulah ketidaksyukuran kita sebagai manusia nih. Dan ini harus kita sampaikan, dan di pondoklah kita diingatkan untuk itu. Ujian makin besar, datang ujian. Naik dari SD ke sanawiyah, masuk pondok pesantren. Dulu di rumah enak-enak, pilih-pilih makan. Kalau ikan ke gulam, ikan kepala batu tak mau makan. Ikan gembung takut gembung. Ikan cuking takut cungkring. Makan ndak telur aja. Habis didadar direbus, habis dilebus mata sapi, habis mata kambing, mata kambing, habis mata kambing, mata kura-kura. Pokoknya telur sana telur sini. Masuk di pesantren tak begitu, muncul ujian. Tak ada telur terus. Kata Bu Iros, ada telur-telur lagi. Makan apa ada? Pertama tak mau makan, sakit perut. Kalau ada yang tersindir minta izin Ustaz ya. Tapi lama kelamaan tak ada pilihan. Akhirnya dimakanlah. Ternyata setelah dirasakan betul-betul, sedap kali rupanya. Akhirnya tak bersisa isi dapur tuh. Heran juga ibu tuh, kemana panci sebiji? Rupanya disayat-sayat orang tuh nambah lauk. Wah, beginilah ujian terus sampai kemudian semester. Ujian habis, pulang, datang lagi kemari bagi raport. Yang tinggi-tinggi nilainya dipanggil ke depan, tepuk tangan, juara 1. Wah, berbangga-bangga boleh, bersyukur kepada Allah. Jangan disertai kesombongan.
Masuk semester 2, ujian balik. Lalu kemudian yang kelas 1 naik ke kelas 2, yang kelas 2 naik ke kelas 3, kelas 3 naik ke kelas 4. Lalu kemudian dapat kita simpulkan apa rupanya fungsi ujian itu, agar kita naik kelas. Lalu untuk ujian kehidupan, Ustaz, apa fungsinya? Agar kita naik kelas di hadapan Allah sebagai hamba yang bertakwa. Begitu dia. Bagaimana cerdasnya seorang santri menghadapi ujian tuh? Sabar dan ikhlas. Sabar, jangan apa-apa ngeluh. Pesantren di sana di mana saja lah pokoknya. Asal datang maknya nangis. Sini tidak ada yang nangis. Sananya jauh, sana di mana, di Baghdad. Asal datang maknya nangis, Pikir awak ada saudaranya meninggal. Rupanya sabun mandinya habis, selopnya hilang sebelah, tempat sabunnya hilang, odol giginya diambil kawan, segala macam. Bilang aja sama emak. Saya kasih tahu ya, orang tua yang anaknya nyantri, habis waktu itu nih, udah aja lah, lagi lah ya, 3 jam lagi lah. Orang tua yang anaknya jadi santri di pondok pesantren, itu diangkat Allah derajatnya, tiba-tiba jadi orang kaya. Buktinya, apa yang kalian pinta ada. Betul? Dulu waktu kalian di rumah, apa yang kalian pinta ada? Oh gitu dia.